Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi larutan untuk mata kuliah Kapital Selekta dengan dosen pemampu Bapak Bajoka. Nah, untuk anggota dari kelompok 7 ini sendiri yaitu dengan beranggotakan saya sendiri Emran Farizi dengan NIM 422 313 1024 dan teman-teman saya. Saya Spiori Punalubis dengan NIM 4223131044. Saya Aura Yendra Utami dengan NIM 422431019. Nah, pada materi larutan ini, pertama teori yang akan dibahas itu berupa pertama, larutan asam, kedua, larutan basah, ketiga, sifat larutan, keempat, menghitung pH larutan, kelima, larutan penyangga, keenam, jenis larutan buffer, dan terakhir adalah menentukan pH hidrolisis garam dan sifat garam. Untuk larutan asam basa akan dijelaskan oleh Saudari Vio, dipersilakan Saudari Vio. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih mana larutan dan mana yang bukan larutan. Jadi, larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan zat terlarut yang tidak bisa dipisahkan lagi. Sedangkan yang bukan larutan atau koloid atau juga suspensi ialah campuran heterogen yang dimana terdapat perbedaan dan dapat dibedakan. Nah, larutan asam. Larutan asam adalah larutan yang memiliki pH kurang dari 7. Larutan asam mengandung ion hidrogen atau H+ dalam jumlah yang lebih besar daripada ion hidroksida atau OH negatif. Nah, di asam ada terbagi dua, ada asam lemah dan juga asam kuat. Asam lemah adalah asam yang hanya sebagian kecil molekulnya terionisasi menjadi ion hidrogen dalam larutan. Contohnya asam lemah ialah seperti asam asetat CH3COH. Nah, asam kuat adalah asam yang hampir sepenuhnya mengionisasi menjadi ion hidrogen. Contohnya asam klorida atau HCl. Nah, selain larutan asam, ada juga larutan basa. Jadi, larutan basa ini mengandung ion hidroksida atau OH- dalam jumlah yang lebih besar daripada ion hidrogennya, sehingga memiliki pH yang lebih dari 7. Sama seperti asam, basa juga terbagi atas dua, yaitu basa lemah dan juga basa kuat. Basa lemah adalah basa yang hanya memiliki sebagian kecil molekulnya yang menghasilkan ion hidroksida atau omin dalam larutan. Contohnya seperti AlOH3. Nah, sedangkan basa kuat itu basa yang sepenuhnya dia menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan. Dan contohnya NaOH. Sifat-sifat larutan. Yang pertama itu larutan merupakan campuran yang homogen, tidak dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat larut, sehingga komponen yang lebih banyak disebut zat pelarut dan yang lebih sedikit dinamakan zat terlarut. Komponen-komponen dalam larutan tidak dapat dipisahkan menggunakan filtrasi atau saringan karena larutan bersifat homogen. Selanjutnya cara menghitung pH asam. Nah, tadi kan kita sudah membahas asam terbagi atas dua, asam kuat dan asam lemah. Cara menghitung pH pada asam kuat, H plus sama dengan A dikali MA, yang dimana A sebagai valensi asam atau jumlah H plus, dan MA adalah konsentrasi asam. Dan pada asam lemah, H plus sama dengan akar Ka dikali Ma atau juga H plus sama dengan alfa dikali Ma, yang dimana Ka adalah ketetapan ionisasi asam dan adalah derajat ionisasi. Setelah kita bisa menentukan suatu reaksi itu asam kuat atau asam lemah, kita bisa masuk ke menghitung pH-nya dengan cara min log H plus. Contoh soal, tentukan pH masing-masing larutan berikut.
A. H2SO4 0,05 molar sebagai asam kuat. Mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita harus mereaksikan dulu. H2SO4 ini terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, yang pertama karena H2SO4 merupakan asam yang kuat, jadi kita menggunakan H+. H+ sama dengan A dikali Ma. Nah, kita bisa mengetahui bahwasanya jumlah H+-nya di situ 2, jadi H+ sama dengan 2 dikali Ma 0,05. H+ sama dengan 0,1, hasilnya 1 dikali 10 pangkat min 1. Nah, kita lanjut ke pH. Sama dengan min log H+, jadi pH-nya min log 1 dikali 10 pangkat min 1. Jadi pH sama dengan 1 dikurang log 1, hasilnya 1. Selanjutnya, ialah menghitung pH basah. Sama seperti asam, basah juga terbagi menjadi 2, basah kuat dan juga basah lemah. Pada basah kuat, menggunakan OH- sama dengan B dikali Mb, yang dimana B sebagai valensi basa dan Mb adalah konsentrasi basa. Pada basa lemah, kita menggunakan OH- sama dengan akar Kb dikali Mb, atau juga bisa OH- sama dengan alfa dikali Mb. Nah, Kb ini ialah tetapan ionisasi basa dan alfa adalah derajat ionisasinya. Setelah kita dapat, kita masuk ke POH sama dengan min log OH-, baru kita mencari pH-nya dengan 14 dikurang POH. Mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, sebanyak 100 ml CaOH2 0,02 molar memiliki harga pH larutan sebesar. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya CaOH2 merupakan basa kuat. Jadi kita menggunakan OH-. Nah, jadi OH- sama dengan B dikali Mb. Tadi kita ketahui bahwasanya Mb-nya konsentrasinya basa adalah 0,02 molar. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, OH- sama dengan B dikali Mb. OH- sama dengan 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 2. Hasil OH- sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. Setelahnya kita masuk ke POH sama dengan min log OH- sama dengan min log P4 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya POH sama dengan 2 dikurang log 4. Nah, sekarang kita menghitung pH-nya. Jadi pH sama dengan 14 dikurang POH. Jadi kita sudah mendapat hasil POH sama dengan 2 dikurang log 4. Jadi 14 dikurang 2, log 4, pH sama dengan 12 tambah log 4. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, nah itu tadi larutan asam basa. Untuk selanjutnya larutan penyangga atau larutan buffer akan dijelaskan oleh saudari Aura. Dipersilakan untuk saudari Aura. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga itu? Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya tidak berubah secara drastis dengan penambahan sedikit asam maupun sedikit basa, ataupun dengan adanya pengenceran pada batas-batas tertentu. Nah, larutan penyangga ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Sesuai dengan namanya, larutan penyangga asam itu dia bersifat asam yang memiliki pH kurang dari 7. Yang kedua yaitu larutan penyangga basah. Sesuai dengan namanya juga, ia bersifat basah dan memiliki pH lebih dari 7. Larutan penyangga asam adalah larutan yang tersusun atas asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya di sini, asam lemahnya itu adalah CH3COOH, yang dimana basa konjugasinya adalah CH3COO-. Artinya di sini itu ada selisih 1 ion H+ antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi, untuk mengetahui basa konjugasi dari asam lemah, kita tinggal mengurangkan 1 ion H+ dari si asam lemah. Kemudian larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa itu adalah larutan yang tersusun atas basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya di sini itu ada NH3 dan asam konjugasinya yaitu NH4+. Berarti di sini kebalikan dari si larutan penyangga asam. Di sini di larutan penyangga basa adanya penambahan 1 ion H+ dari basa lemahnya. Yang pertama tadi
NH3, maka asam konjugasinya menjadi NH4 plus karena ada penambahan satu ion H plus. Selanjutnya yaitu menentukan pH larutan penyangga asam. Menentukan pH larutan penyangga asam dapat menggunakan rumus sebagai berikut. pH larutan penyangga asam yaitu konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemak per mol garam dikali X. X itu kita ketahui adalah valensi garam ataupun jumlah ion lemah. Dan untuk menghitung pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus. Masuk kita ke contoh. Baik, kita akan masuk ke contoh soalnya, yaitu sebanyak 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar Ka 2 kali 10 pangkat min 5 dicampur dengan 100 ml larutan CH3COONA 0,1 molar, maka tentukan harga pH larutan tersebut. Penyelesaiannya di sini kita masukkan rumusnya, yaitu konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemak per mol garam dikali X. Maka yang diketahui pertama adalah nilai Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian karena mol asam lemahnya di sini tidak diketahui, cuman kita mengetahui molaritasnya dan volumenya. Maka untuk memasukkan ke dalam rumus mol asam lemah, yang dimasukkan adalah molaritas dan volume. Jadi di sini konsentrasi H plus sama dengan nilai Ka 2 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemah, yang dimasukkan adalah molaritas dan volumenya 0,1 dikali 50 mili. Asam lemahnya itu adalah CH3COOH ya, per mol garam. Garamnya yaitu CH3COONA. Jadi molaritasnya di sini 0,1 molar dikalikan volumenya 100 mili. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Kemudian untuk menentukan pH, tadi rumusnya adalah min log konsentrasi H plus. Nilai konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 5. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya yaitu min log 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya adalah 5. Selanjutnya yaitu menentukan pH larutan penyangga basah. Untuk menentukan pH larutan penyangga basah dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali X. Untuk menentukan pOH sama dengan min log konsentrasi OH- dan untuk menentukan pH-nya adalah 14 dikurang pOH. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu massa NH42 kali SO4 dengan MR-nya 132 yang harus ditambahkan ke dalam 250 ml larutan NH3 0,1 molar dengan Kb sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 agar diperoleh larutan dengan pH adalah. Baik, di sini kita masukkan rumusnya. Kan tadi udah diketahui konsentrasi OH-nya. Jadi, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemak per mol garam dikali X. Nilai dari konsentrasi OH- tadi adalah 10 pangkat min 5. Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi, 10 pangkat min 5 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 dikalikan mol basa lemah. Karena mol basa lemahnya itu tidak diketahui, maka yang dimasukkan adalah molaritasnya dan volumenya. Molaritasnya di situ tadi 0,1 molar, dikalikan volumenya 250 mili. Di sini kenapa dibagi 1000? Karena mau kita rubah dari satuan mililiter menjadi liter. Sehingga 0,1 molar dikali 250 per 1000 per GR per MR dikalikan 2. GR per MR, MR-nya tadi kita ketahui pada soal yaitu 132. Nah, jadi di sini kita masukkan nilai MR-nya, jadi GR per 132 sama dengan 250 per 1000. GR sama dengan 132 dikalikan 25 per 1000 dan diperoleh nilainya yaitu 3.300 per 1000 sehingga hasil akhirnya adalah 3,3 gram. Nah, untuk selanjutnya yaitu hidrolisis garam. Oke, next.
Nah, jadi untuk masuk ke hidrolisis garam ini kan kita sebelumnya udah tahu tuh kalau garam itu terbentuk dari asam dan basa. Nah, berdasarkan asam dan basa pembentuknya, garam itu terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada garam berasal dari asam kuat dan basa kuat yang akan membentuk garam yang bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Contohnya yaitu NaCl yang dia itu tidak dapat terhidrolisis. Yang kedua ada asam kuat dan basa lemah yang akan menghasilkan garam yang bersifat asam, yang yaitu pH-nya di bawah 7. Nah, untuk contohnya yaitu Na4Cl. Nah, dia ini terhidrolisis sebagian atau parsial. Begitu juga dengan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, di mana sifat garamnya ini yaitu basa yang pH-nya lebih dari 7. Contohnya itu KCN, dan dia itu terhidrolisis parsial dan sebagian juga. Nah, yang terakhir yaitu asam lemah dan basa lemah yang akan menghasilkan garam yang sifat garamnya ini tergantung dari Ka dan Kb-nya. Contohnya itu CH3, CO, Na4. Nah, dia itu terhidrolisis total. Oke, next. Nah, jadi perlu kita ketahui dulu tuh, sebelum kita masuk pada proses hidrolisis garamnya ini, kita tahu dulu apa itu hidrolisis garam. Nah, jadi hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air sehingga menghasilkan ion-ion di mana ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air atau H2O, menghasilkan ion H+ dan OH-. Nah, jadi dari pengertiannya ini tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya garam itu terhidrolisis apabila mengandung ion yang berasal dari asam lemah dan juga basa lemah. Nah, untuk memudahkannya, membedakan antara asam lemah dan basa lemah dengan asam kuat dan basa kuat, maka kita cukup menghafalkan ion asam kuat dan basa kuatnya saja. Oke, next. Nah, kita masuk kepada proses hidrolisis garam. Nah, yang pertama tadi itu kan ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, yang dimana contohnya itu adalah NaCl. Nah, untuk pembentukannya ini, karena NaCl ini berasal dari asam kuat HCl dan juga basa kuat NaOH, maka dia akan menghasilkan garam NaCl dan juga air. Nah, apabila garam NaCl ini direaksikan dengan air, maka dia akan terurai atau terionisasi menjadi ion Na+ atau Cl-. Nah, ya, ini kan Na+ ini berasal dari asam kuat berasal dari basa kuat NaOH. Nah, sedangkan Cl- ini berasal dari asam kuat HCl. Maka karena kedua-duanya ini berasal dari asam kuat dan basa kuat, oleh sebab itu ketika direaksikan dengan air, dia tidak dapat terjadi reaksi apapun. Makanya di garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, dia itu tidak dapat terhidrolisis. Dan dia itu bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Oke, next. Nah, untuk yang kedua yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya itu Na4Cl. Nah, jadi Na4Cl ini terbentuk dari asam kuat HCl dan juga basa lemah Na4OH. Nah, kemudian itu akan menghasilkan garam Na4Cl dan juga air. Ketika garam Na4Cl yang direaksikan dengan air, maka dia akan menghasilkan ion Na4+ dan Cl-, di mana Na4+ ini itu berasal dari basa lemah Na4OH, sedangkan Cl- ini berasal dari asam kuat HCl. Nah, oleh sebab itu, Na4+ ini ketika direaksikan dengan air, maka dia akan terhidrolisis. Nah, dia akan bereaksi membentuk kembali membentuk kembali basa lemah Na4OH dan menghasilkan H+. Untuk Cl- dia tidak dapat terjadi reaksi apapun dengan air karena dia berasal dari ion dari asam kuat HCl. Karena itu dia bersifat asam karena dia menghasilkan H+ pada saat direaksikan dengan air ion Na4+-nya, dan dia itu terhidrolisis sebagian saja. Oke, next. Nah, untuk yang ketiga yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, di mana contohnya itu ada KCN. Nah, jadi ketika asam lemah HCN direaksikan dengan KOH,
dia itu akan membentuk garam KCN dan juga air. Nah, jadi garam KCN ini ketika kita reaksikan dengan air atau kita larutkan dengan air, maka dia akan terurai atau terionisasi menjadi ion K+ dan Cn-, di mana ion K+ ini tadi kan itu berasal dari basa kuat, maka dia tidak dapat bereaksi dengan air, maka dia tidak terhidrolisis. Sedangkan Cn- ini berasal dari asam lemah HCN. Oleh sebab itu dia dapat bereaksi dengan air membentuk kembali asam lemah HCN dan juga OH-. Makanya itu dia itu terhidrolisis sebagian juga dan juga itu dia bersifat basa karena dia menghasilkan OH- pada saat direaksikan dengan air. Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, teman-teman. Nah, contohnya itu ada CH3CONH4. Nah, jadi ketika asam lemah dari CH3COH ditambah dengan basa lemah N64OH, dia itu akan menghasilkan garam CH3CONH4 dan juga air. Nah, ketika CH3CONH4 garam ini tadi dilarutkan dalam air, maka dia akan terurai atau terionisasi menjadi ion CH3CO- dan ion NH4+. Karena keduanya berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka kedua ion ini dapat bereaksi dengan air sehingga pada CH3CO- ini akan kembali membentuk asam lemah CH3COA dan juga menghasilkan ion OH-. Selanjutnya yaitu ketika ion NH4+ direaksikan dengan air, maka dia akan membentuk NH4OH kembali basa lemahnya dan kemudian menghasilkan H+ itu. Lah mengapa pada garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah dia itu terhidrolisis total karena keduanya itu terhidrolisis dan tidak sebagian. Dan juga dia itu nanti sifat garam ini ditentukan oleh Ka dan Kb-nya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi pada menentukan pH larutan garam. Nah, jadi pada pH penentukan larutan garam ini sebenarnya sama untuk yang tadi ya, teman-teman. Tapi ini ada rumusnya lagi. Dan itu dasarnya pada keempat garam yang tadi itu yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, kemudian asam kuat dan basa kuat, dan seterusnya. Ada 4 tadi kan. Nah, jadi yang untuk pertama, pada pH larutan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, contohnya itu di sini adalah KCl. Itu dia akan selalu bersifat netral ya, teman-teman. Pokoknya apapun asam kuat dan basa kuat, dia itu akan bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Dan kita tidak perlu mencari lagi pH-nya. Oke, yang kedua yaitu ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, ini dia kan bersifat asam, pH-nya artinya di bawah 7. Karena itu dia menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi G dikali X. Di mana Kw-nya ini adalah ketetapan air yaitu 10 pangkat min 14 dan konsentrasi G-nya ini adalah konsentrasi, kemudian X-nya itu jumlah ion lemah. Nah, perlu diingat, berarti kalau di sini kan basa lemah ya. Nah, berarti dia jumlah ion lemahnya itu nanti pada basa lemahnya ini ya, bukan pada asam kuatnya. Nah, contohnya ini ada N64 2 kali SO4. Oke, next. Nah, pada selanjutnya yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Nah, yaitu dia bersifat basa artinya pH-nya di atas 7. Dia menggunakan rumus OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali G dikali X. Nah, kalau di sini X-nya itu adalah jumlah ion lemah dari asamnya. Contohnya itu adalah CH3CONA. Nah, untuk yang terakhir yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Dan itu sifatnya tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Apabila Ka lebih besar daripada Kb, maka dia bersifat asam. Apabila Ka kurang dari Kb, maka dia bersifat basa. Dan kemudian apabila Ka sama dengan Kb, maka dia bersifat netral. Untuk rumusnya yaitu H+ sama dengan akar dari Kw
dikali KA per KB. Untuk contohnya yaitu Na4F. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal, bisa teman-teman kerjakan di rumah, dan nanti hasilnya boleh dikirim kembali ke kami. Oke, sekian dulu pemaparan dari materi kami pada larutan untuk mata kuliah Kapita Selekta ini. Apabila ada kesalahan kata baik dari sikap ataupun tutur kata kami, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.